Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Utsman. Sahabat Rumah Tajwid Aceh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan tema yang sama kita mengkaji kitab Ta'limul Tajwid lil Mubtadin. Para ulama qiraah sepakat bahwa ketika kita membaca Al-Qur'an tanpa menggunakan tajwid adalah satu kesalahan dan mengistilahkannya dengan lahnu. Imam Jalaluddin As-Sayuti mengatakan bahwa ada dua kesalahan ketika kita membaca Al-Quran tanpa menggunakan tajwid, yaitu lahnul jali wal lahnul khafi. Lahnul jali adalah kesalahan fatal yang terjadi saat mengucapkan suatu lafal, sehingga ucapannya tersebut berubah dari ucapan yang seharusnya. Nama lahnul jali ini muncul karena zahir diketahui oleh para ulama qiraah dan lain-lainnya, karena dia sangat jelas terasa kesalahannya, mudah diketahui, sehingga dinamakan dengan lahnul jali. Lahnul jali ada kalanya berubah makna dan ada kalanya tidak berubah makna. Hal ini terjadi karena perubahan harkat dan perubahan pada hurufnya, baik sifat maupun langsung hurufnya itu yang berubah. Contoh perubahan harkat yang menyebabkan perubahan makna seperti pada ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jika kalimat an'amta dibaca dengan an'amtu, maka maknanya akan berubah. An'amta maknanya telah engkau beri nikmat, sementara an'amtu maknanya telah aku beri nikmat. Kemudian perubahan harakat yang tidak menyebabkan perubahan makna, seperti pada Bismillahirrahmanirrahim, kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka maknanya tidak berubah, tetapi juga dianggap dengan lahnul jali, yaitu kesalahan yang fatal. Dan perubahan pada huruf ada secara total berubah hurufnya, dan yang berubah itu cuma sifatnya. Contoh perubahan huruf secara total seperti pada kalimat alimun, kita baca dengan alimun, itu artinya sangat berbeda. Alimun maknanya maha mengetahui, sementara alimun artinya pedih. Nah, ini sangat nyata kesalahannya dan mudah sekali diketahui oleh ulama-ulama qiraah. Dan contoh perubahan huruf yang berubah itu sifatnya, bukan langsung hurufnya yang berubah, tetapi hanya sifatnya. Contohnya pada kalimat asa, kita membaca dengan asa. Nah, ini juga sangat berbeda maknanya. Asa artinya semoga ataupun harapan, sementara asa maknanya adalah bermaksiat. Na'udzubillah. Maka kita harus menjaga jangan sampai kita membaca Al-Quran dan terjadi lahnul jali atau kesalahan yang sangat fatal. Yang kedua adalah lahnul khafi, yaitu kesalahan ringan yang tidak fatal. Lahnul khafi ini muncul karena sangat jarang diketahui oleh orang lain, kecuali hanya oleh para imam qiraah dan orang-orang yang mendalami akan ilmu ini. Namun lahnul khafi ini juga dianggap sebagai satu kesalahan karena tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun dia tidak fatal, maka kita harus menjaganya. Di antara kesalahan-kesalahan yang dianggap sebagai lahnul khafi antara lain adalah yang pertama, mengabaikan ghunnah pada bacaan yang seharusnya dibacakan ghunnah. Itu yang pertama. Yang kedua,
menambahkan atau mengurangi akan ghunnah. Yang seharusnya ghunnah itu 3 harakat, kita membaca 1. Nah, itu juga dianggap satu kesalahan khafi. Dan yang ketiga yaitu menambah dan mengurangi kadar mad. Mad yang seharusnya misal kita baca 2 harakat, kita membacanya kurang dari 2 harakat ataupun lebih daripada 2 harakat. Nah, maka ini juga dianggap sebagai kesalahan khafi. Dan yang keempat yaitu melafalkan harakat secara tidak jelas, baik itu fathah, kasrah dan dhammah. Contohnya, ya ini sering terjadi. Contohnya pada kalimat sabilih dibaca dengan sabilih. Li-nya itu hilang, li menjadi li. Ataupun pada bismillahirrahmanirrahim, ada orang membacanya bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu harakatnya tidak jelas, hi-nya tidak jelas sehingga menjadi him. Nah, ini tidak boleh terjadi. Dan yang kelima adalah menambahkan qalqalah yang seharusnya tidak ada qalqalah. Ini sering terjadi pada huruf-huruf yang bukan huruf-huruf qalqalah. Dan yang keenam yaitu mentakrirkan huruf ra secara berlebihan. Seharusnya huruf ra itu cuma ada 2 getaran, sehingga ini menjadi lebih, menjadi 3 ataupun 4. Dan yang ketujuh yaitu kesalahan pada menambahkan dengung pada yang seharusnya tidak dibaca dengung. Seperti contohnya pada hukum izhar, baik itu izhar halqi maupun izhar syafawi. Nah, ini harus kita jaga, jangan sampai kita tergolong ke dalam lahnul khafi. Karena lahnul jali dan lahnul khafi ini tidak boleh dilakukan saat kita membaca Al-Quran, karena tidak sesuai seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Marilah sama-sama kita menjaga dan sama-sama kita untuk terus belajar Al-Quran. Sekian tentang pembahasan lahnul jali wa lahnul khafi. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.